Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab Nawawi Dimaski semakum nasunan semua. Wasallabana wa madina zatina masyaykhina. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-10. Babu Adhkari Raka'atis Saniyah. Bab tentang zikir pada rakaat kedua. Kemarin sudah kita bicarakan, sudah dibicarakan mulai niat sampai sujud. Yang kedua balik. Nah, sekarang rakaat kedua. I'lam anal adhkara satemene zikir allati dzakarnaha yang telah menyebutkan sapa ingsun ha ing zikir fil rakaatil ula ing dalam rakaat pertama ku yaf'aluha ngerjakan ha ing zikir kullaha seluruhnya fi rakaatin fi saniyatin dalam rakaat kedua alama dzakarnahu fil ula ing dalam zikir ing dalam rakaat pertama minal fardhi saking wajib wa naflin dan sunat wa iridalika minal furu'i saking macam-macam al-madhkurati illa fil asya. Artinya apa yang dilakukan pada rakaat pertama itu nanti diulang pada rakaat kedua kecuali 4 hal ini. 1. Ahadua yang pertama anna rakaatal ula saat temene rakaat pertama fiha ing dalam rakaat pertama takbiratul ihram. Nah, kecuali rakaat kedua nggak perlu takbiratul ihram. Rakaat pertama kan ada takbiratul ihram, itu selesai. Waya itu rukun, walaisa lan ora ana apa kadzalika seperti itu nggawe takbiratul ihram apa saniyatu rakaat kedua. Fa innahu iku la yukabbiru. Rakaat kedua itu tidak perlu takbir fi awaliyah dalam kawitane rakaat kedua. Wa innal takbir saat temen takbir alladzi qabla saat sebelumnya iku liraf'i untuk bangun minas sujudi saking sujud ma'an nahu sunatun. Satu rakaat kedua enggak ada takbiratul ihram. Enggak perlu takbiratul ihram. Kedua, la yusra'u tidak diperintahkan, tidak disyariatkan apa doa iftitah. Fisaniyati dalam rakaat kedua. Rakaat kedua enggak usah takbiratul ihram. Enggak usah doa iftitah. Begitu bangun langsung maca Fatihah. Yang ketiga, qadamna anau la yata'awadu. Saat temennya maca ta'awud fil ula bila khilafin. Rakaat pertama kan kita diajarkan habis takbiratul ihram, terus iftitah, terus ta'awud. Rakaat kedua pakai ta'awud enggak? Ada dua pendapat, bisa ta'awud bisa tidak. Jadi rakaat kedua, ketiga, keempat ketika maca Fatihah itu kita ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kita tetap disunahkan maca ta'awud, ada yang mengatakan kita tidak disunahkan ta'awud. Wa fisaniyah yang rakaat kedua itu khilafun, ada perbedaan pendapat, tetapi wal asahu utawi pendapat yang sahih anahu ya ta'awadu, yaitu baca ta'awud. Berarti rakaat kedua, ketiga, keempat sunai juga maca ta'awud sebelum Fatihah. Arabi'u utawi yang keempat, ini yang membedakan rakaat satu dan yang lain. Anal qiraata hatemene maca surat fisaniyah rakaat kedua ikut takunu aqalla luwih pendek minal ula saking rakaat pertama. Fi al-khilaful ladzi qanamnahu. Ada perbedaan tadi, tapi secara umum rakaat pertama diharapkan suratnya lebih panjang. Suratnya lebih pendek. Begitu juga seterusnya. Ini perbedaan rakaat 1 dan 2. Oke, kita lanjutkan bab yang ke-11. Babul kunuti, bab maca kunut fi subhi dalam salat subuh. I'lam anal kunut saat temene maca kunut fi salati subhi in dalam salat subuh iku sunatun. Ketika kita salat subuh kita disunahkan maca doa kunut.
Li hadisi dasare li hadis sahih kunut iku masruun diperintahkan indan sunnah hukumnya. Wa huwa utai doa kunut iku sunnatun muakkadatun, sunnah yang kuat. Lau taroka lamun ninggal sapa manhu ing kunut lam tabtul tidak batal karena dia sunnah apa salatuhu salate. Kalau tidak pakai kunut tidak batal salatnya, tetapi lakin yasjudu, tetapi dia harus ganti sujud lisahwi. Kenapa ganti sujud sahwi? Karena doa kunut dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah muakkad. Kalau kita belajar kitab As-Sulam, Sulam Taufik, Sulam Safinah, kunut itu bagian dari sunat abad salat. Karena abad salat maka yang meninggalkan kunut harus sujud sahwi. Sama dengan tahiyat awal. Tahiyat awal itu hukumnya sunat abad. Kalau kita nggak tahiyat awal, salatnya masih sah, tetapi nggak disujud sahwi. Doa kunut itu hukumnya sama dengan itu. La sawaun podo tarokahu ninggal sapa manhu ing kunut amdan au sahwan. Baik karena sengaja atau lupa. Kita nggak pakai kunut sengaja atau tidak sengaja, dia harus ganti sujud sahwi. Wa amma itu doa kunut ketika subuh. Nah, sekarang kalau selain subuh, misalnya duhur, boleh nggak kunut? Atau isya, atau yang lain. Wa amma ghairu subhi, anapun utai selain salat subuh, minas sholawati khamsi, saking salat yang 5, fahal yaknutu, atau perlu kunut via in dalam selain subuh. Untuk salat selain subuh, apakah kita harus kunut? Fihi in dalam persoalan ini salah su akwalin, ada 3 pendapat. Li Syafi'i menurut Imam Syafi'i. Al-asohu utai yang lebih sahih, al-masyhur yang masyhur, minha saking persoalan ini, saking pendapat Imam Syafi'i, annahu in nazala, lamun turun bil muslimina klan umat Islam apa nazilatun bencana konatu mongko maca doa kunut. Untuk selain salat subuh itu kalau dalam mazhab Syafi'i boleh doa kunut kalau ada bencana. Misalnya kayak begini, ada pandemi, kita disarankan maca doa kunut nazilah istilahnya. Biasanya kalau kita di Jumatan, khotib dan imam tertentu atau di masjid jamek kayaknya itu baca sunat kunut nazilah ketika Jumatan atau kadang maghrib atau isya boleh. Selain subuh, kalau menurut Imam Syafi'i kita disarankan doa kunut nazilah kalau ada pandemi, ada bencana. Wa illa lamun tidak ada bencana ya fala, nggak perlu salat, nggak perlu doa kunut. Wasani yang pendapat kedua yaknutuna maca kunut mutlakon. Menurut pendapat kedua selain subuh ya maca kunut. Berarti kunut itu dibaca tidak hanya subuh tapi juga semua salat 5 waktu maca kunut. Wasalisu yang ketiga layak nutun tidak membaca kunut mutlakon. Pendapatnya ada 3 untuk selain subuh. Pertama nggak perlu kunut. Yang kedua harus kunut juga, berarti 5 waktu kunut kabeh. Pendapat yang ketiga yang lebih sahih, lebih masyhur adalah kalau ada bencana saja dipersilahkan untuk doa kunut nazilah. Kalau enggak ya enggak. Kalau aman ya enggak. Itu doa kunut subuh dan selain subuh. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kapan waktunya doa kunut? Wa yustahabu disunahkan juga, wa yustahabu lan disunahkan apa al kunutu kunut indana menurut kita mazhab Syafi'i nisfil akhir, yang dalam separuh yang kedua. Pertama salat subuh harus ada kunut, hukumnya sunat muakkad. Yang kedua adalah separuh yang kedua bulan Ramadan, min syahri Ramadan, yang dalam bulan Ramadan.
berarti mulai tanggal 16 sampai selesai disunahkan doa kunut. Kapan doa kunutnya? Fi raqatil akhirati, ing dalam rakaat yang terakhir, minal witri, saking salat witir. Terserah mau pakai witir 3, witir 1, witir 5 atau lebih dari itu. Pokoknya nanti rakaat yang terakhir dikasih kunut. Walana lan kedua kita wajun, ada beberapa pendapat ayat nuta. Satu yang tahun kunut via ing dalam witir akhir fi jami'i syahri Ramadan. Bahkan kalau menurut Imam Syafi'i, kunut bulan Ramadan itu tanggal 16 sampai akhir. Tapi kalau menurut Mbah Nawawi, kunutnya nggak tanggal 16, tapi mulai tanggal 1. Jadi seluruh Ramadan itu pakai kunut. Kalau menurut Mbah Nawawi, lah Imam Syafi'i 16 saja. Wawajun salisun, pendapat yang ketiga, fi jami'is sanati, malah seluruh setahun penuh kunut, selama setahun. Wa iku madzhabu Abu Hanifah. Menurut Abu Hanifah malah berarti setiap hari. Artinya setiap akhir witir itu kunut. Setiap hari, bukan hanya Ramadan. Kalau berarti yang di akhir witir itu menurut Imam Syafi'i kunutnya hanya tanggal 16 sampai akhir Ramadan. Kalau menurut Imam Nawawi kunutnya mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Kalau menurut mazhab Abu Hanifah, kunut itu tidak hanya Ramadan, tidak hanya subuh, pokoknya seluruh witir setiap malam kunut. Itu pentingnya kunut. Wal ma'rufu min madzhabi ma huwa iqal awal. Tapi menurut Imam Nawawi, ya kalau kami sih ikut Imam Syafi'i. Jadi ya itu tadi, kunutnya tanggal 16 sampai tanggal 20, sampai tanggal akhir Ramadan. Walaupun ada sebagian ulama yang mengajarkan kunut itu mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir. Apalagi kalau Abu Hanifah kunutnya malah setiap malam. Pokoknya witir, akhir witir harus kunut setiap malam sepanjang tahun. Kayak sholat subuh. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Faslun fi mahalil kunuti. Di mana tempat kunutnya? Wa ma waroda lan amalan barang waroda kang temeka fi al-fadi dalam lafat kunut minal asari saking hadis. Sekarang kita bicarakan tempat membaca kunut dan lafat kunut. Iklam anna mahala kunuti saat temene tempatnya membaca doa kunut indana menurut kami, menurut Mbah Nawawi, fi subhi dalam salat subuh iku ba'da raf'i, setelah ngangkat bangkit minaruku saking ruku fi raqati saniyati dalam rakaat kedua. Maca kunute itu kayak kita habis ruku iktidal. Setelah membaca doa iktidal sami Allahumma hamidah rabbana lakal hamdu dan seterusnya, sebelum kita sujud kita kunut dulu. Kunutnya itu tempatnya adalah setelah ruku ketika iktidal rakaat kedua. Itu menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Malik, waqala ngendika sapa Imam Malik, yaknutu kunut qabla ruku'i, sebelum ruku. Berarti kalau menurut Imam Malik kunut itu setelah maca surat rakaat kedua. Jadi Fatihah maca surat sebelum rukuk kunut dhisik. Itulah Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i setelah pada waktu iktidal. Kalau kita kan ngikuti Imam Syafi'i, kunute setelah iktidal. Jadi waktu iktidal setelah doa maca iktidal baru kunut. Kalau Imam Malik kunut itu sebelum rukuk rakaat kedua. Oke. Kala ngendika sapa ashabuna, lau konata lamuna kunut sapa Syafi'iyun, madzhab Syafi'i qabla ruku'i. Terus pertanyaannya gini, kalau kita mengikuti madzhab Syafi'i, kemudian pas sholat subuh
kunute iku ngikuti Imam Malik. Boleh nggak? Santri yang kita itu Syafi'iyah, mengikuti Syafi'i kemudian ruku'e gak ketika itidal, tapi sebelum ruku' kunut dhisik. Boleh nggak kalau gitu? Nah, kalau menurut kitab ini dikatakan gini, lam yuhsab, mongko berarti tidak dihitung. Lahu kediman alal as-sahih, menurut pendapat yang sahih. Menurut pendapat yang lebih sahih, kalau kita kunut dhisik ngikuti mazhab Maliki, maka berarti tidak dihitung sunnah. Karena tidak dihitung sunnah, berarti ketika ruku' nanti baleni doa kunut lagi. Walana wajun anau istahabu. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tetap sunnah, nggak apa-apa membaca kunut sebelum rukuk boleh. Tapi pendapat yang lebih sahih, yang lebih kuat, nggak dihitung. Kenapa nggak dihitung? Karena menurut Imam Syafi'i tempat rukuk kunut itu pada waktu iktidal. Alal as-sahih yu'iduhu, mongko harus ngembaleni sapa manhu ing kunut ba'da ruku'i, setelah rukuk. Wayah judulan sujud li sahwi, malah keliru kabeh. Menurut pendapat yang kedua, kita misalnya mengikuti mazhab Syafi'i, kemudian sebelum rukuk maca kunut, maka kunut ini tidak dihitung sunnah, sehingga nanti ketika iktidal harus kunut lagi dan plus sujud sahwi karena dia telah salah menempatkan kunut. Wakilah lan pendapat yang lain layas judu. Oke, itu cara tempat sujud doa kunut. Sekarang kita lanjutkan wa amal lafduhu, anapun utai lafate kunut apa, wal ikhtiaru utai yang dipilih iku ini hadis yang ke-159. Marwaina fi hadis sahih fi Sunan Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Baihaqi. Yang meriwayatkan kunut itu berarti dalam berapa kitab itu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 riwayat tentang doa kunut. Wa ghairiya bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih dari Hasan ibnu Ali. Jalurnya dari Sayyidina Hasan bin Ali. Beliau mengatakan begini, alamani ngajari ning ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin ing kalimat akuluna yang donga sapa ingsun fil witri, dalam doa witir, kunut witir. Doa kunutnya begini, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barikli fima a'tait wa qini syarra ma qadait. Masih ada lagi fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadillu man awalait tabaraka tabarakta rabbana wa ta'alait. Itu doa kunut yang diajarkan Kanjeng Nabi kepada cucunya Sayyidina Hasan. Kalau sendiri, kalau Anda jadi imam yang Allahumma hdini, ninya diganti na, Allahumma hdina fiman hadait dan seterusnya. Ini tercatat dalam 5 kitab hadis. Hadis Abu Dawud, Abu Tirmidzi, wa Nasa'i, Ibnu Majah, Baihaqi. Oke, wa qala Tirmidzi lan ngendika sapa Imam Tirmidzi, hada utai ini ku hadisun sahih. Ini hadis sahih la ya'rifu la na'rifu, yang tidak tahu sapa kita ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fil kunuti, dalam kunut syai'an yang sesuatu ahsana, yang lebih baik min hadza. Berarti ada macam banyak doa kunut. Cuma yang redaksinya paling baik, yang para ahli hadis mengatakan ini doa kunut yang diajarkan Nabi yang lebih lengkap begitu. Maksudnya baik itu lebih lengkap, isinya lengkap, meliputi banyak hal, ya hadis ini yang diriwayatkan oleh banyak rawi. Wa fi riwayatin dzakaroha sapa al-Baihaqi anna Muhammadan ibnu Hanafiyah, saat temene Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah itu putranya Sayyidina Ali yang dari selain Sayyidah Fatimah. Anda ingat Sayyidina Ali itu kan nikah pertama dengan Sayyidah Fatimah. Ketika dengan Sayyidah Fatimah beliau tidak nikah lagi. Artinya monogami, tidak poligami.
sampai Sayyidina Fatimah wafat 60 hari setelah Nabi wafat. Setelah Sayyidah Fatimah wafat meninggalkan 4 putra atau 5 ya. Hasan, Husain, Zainab, Ummu Kulsum. Ada 4 toh? 4 atau 5. 5 kayak yang satu lagi meninggal waktu dalam kandungan. Nanti dicek lagi. Setelah Sayyidah Fatimah wafat, Sayyidina Ali nikah dengan banyak perempuan. Nah, salah satunya adalah dari seorang perempuan dari Bani Hanafiyah. Karena itulah kemudian namanya Muhammad. Muhammad karena dia putra Sayyidina Ali, bukan dari jalur Fatimah, putra Kanjeng Nabi, maka kemudian dia tidak kalau bahasa kita tidak termasuk kelompok Alawiyin. Mulanya kemudian disebut jenenge tidak Muhammad bin Ali, tapi Muhammad ibnu Hanafiyah, dinisbatkan pada ibunya. Untuk membedakan ini putrane Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah yang jalur Nabi, dan putrane Sayyidina Ali dengan perempuan lain selain Fatimah. Muhammad bin Hanafiyah itu adalah ibnu Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan begini, Muhammad bin Hanafiyah itu, qala inna hadza du'a, utai doa ini, doa tadi, doa kunut yang diriwayatkan dari Sayyidina Hasan, iku huwa du'au alladzi kana kang ana sapa abi bapakku iku yat'u, mesti ndonga bi kalan ini fi salatil fajri, ing dalam salat subuh, fi kunuti, ing dalam kunute. Artinya doa ini, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawalait sampai Rabbana wa ta'alait, itu doa yang senantiasa dibaca oleh Sayyidina Ali. Jadi kata Muhammad bin Hanafiyah, doa itu saya lihat Abah Sayyidina Ali itu mesti baca doa itu dalam subuh. Sayyidina Ali pakai itu. Kalau lafaz itu adalah lafaz doa kunut yang diajarkan Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Hasan. Ada tahu doa-doa tertentu yang diberikan kepada sahabat tertentu atau keluarga tertentu. Sayyidina Hasan, artinya kalau kita pakai doa ini, itu adalah doa yang diajarkan Nabi kepada Sayyidina Hasan, yang oleh menurut Muhammad bin Hanafiyah itu doa kunut yang juga dibaca oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah itu, setelah wa ta'alait, kemudian ada tambahan lagi, wa istahabulan disunah yakula ento ngucap ento ndonga sapa man akibah hadza duai, setelah doa tadi, doa kunut sampai tabarak rabbana wa ta'alait, ditambah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ini tambahan dari riwayat Nasa'i. Karena itu biasanya kita kan maca doa kunut, setelah selesai kemudian diam sebentar, setelah itu ditutup selawat. Karena riwayatnya beda. Yang satu itu lengkap yang diajarkan Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Hasan dan dipakai oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah itu kemudian ada hadis lain dengan sanad Hasan. Kalau yang tadi sanadnya sahih, yang doa kunut. Yang kemudian tambahan salawat itu sanadnya Hasan, berarti tingkatannya di bawahnya. Karena biasanya setelah doa kunut diam sebentar, yang kita isi dengan doa kita sendiri. Setelah itu kemudian ditutup dengan selawat. Kenapa kemudian dalam doa kunut itu ada, kenapa kok diam sebentar? Karena riwayatnya dua doa yang riwayatnya berbeda. Itu menurut ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin salim. Faqad ja'ata fi riwayatin Nasa'i fi hadzal hadisil hadis bi isnadin hasanin. Wa sallallahu ala nabi. Kalau di dalam hadis yang lain tidak Allahumma sholli ala Muhammadin, tetapi Allahumma sholli ala nabi wa ala ali wa ala nabi wa salim. Tidak menyebut nama Muhammad, tapi wa ala nabi. Silahkan, tapi intinya maca selawat. Maca selawat ini sebagai penutup doa kunut. Ini satu versi doa kunut yang dari jalur Hasan, Sayyidina Hasan. Nanti akan ada
doa kunut lagi yang dari jalur Umar bin Khattab. Beda, tapi kita nggak biasa kita. Kalau kita biasanya ya Allah Madinah itu yang dari jalur Sayyidina Hasan. Oke, nanti kita lanjutkan besok insya Allah. Al-Fatihah. Oh ya. Gimana kalau kunutnya bagi makmum yang masbuk? Kalau kita makmum sholat subuh masbuk, maka ketika berarti kita ketinggalan 1 rakaat ya paling enggak. Jadi kita misalnya ketinggalan 1 rakaat, ketika imam kunut, ya kita ikut kunut biasa. Nanti setelah kita berdiri lagi imam salam, kemudian kita berdiri lagi. Setelah berdiri, ya kita kunut sendiri. Karena kunut itu bagi kita, artinya bagi setiap orang, itu tempatnya adalah di rakaat kedua setelah i'tidal. Tadi kita ikut kunut tadi kan karena ngikuti imam. Karena imamnya kunut, kita ikut kunut. Nah, setelah kita rakaat kedua sholat berdiri sendiri, nah kita kunut lagi. Karena itu untuk kita, untuk yang kita yang masbuk. Berarti orang yang masbuk kunutnya 2 kali. 1 ngikuti imam, 1 sendiri. Begitu. Ini berkaitan yang kemarin tentang membaca surat-surat pendek. Katanya kan kalau misalkan itu kan membaca surat pendek itu lebih afdal daripada membaca surat panjang, tapi gak lengkap. Gimana kalau misalkan itu kondisinya kayak orang yang hafal Quran terus itu, untuk belajar. Iya, untuk kayak gitu. Misalkan sholat dalam posisi sebagai imam atau muqaddam. Ya nggak apa-apa, silahkan aja. Kemarin kan disampaikan begini. Kenapa surat pendek yang lengkap itu lebih baik karena dia mumtaz lengkap 1 surat. Nah, kemarin kan disampaikan. Tapi kalau untuk yang ingin baca panjang, kemudian apalagi untuk latihan tahfidz, ya boleh, nggak apa-apa, silakan aja. Bukan kemudian kita nggak perlu daripada nggak hafal Al-Baqarah atau apalagi kurang pirang ini maca kulu aja, nggak juga. Itu kan hanya menunjukkan lebih baik sedikit tapi lengkap 1 poin kan daripada surat Baqarah tapi nggak lengkap. Tapi kalau kita kemudian sekalian untuk tahfidz, untuk belajar, ya nggak apa-apa, silakan aja. Kemarin kan juga disampaikan begitu. Oke. Nanti kita lanjutkan yang lain. Kita lanjutkan besok insyaAllah. Rabbana ufa'na bima lamtana Rabbi alimna latifa'una Rabbi faqihna wa faqihalana wa qarabatin lana bidin Rabbana ufa'na bima lamtana Rabbi alimna latifa'una Rabbi faqihna wa faqihalana qarabatin lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.